was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood, the blood. There is nothing stronger of the wonder-working power of the blood, that calls us sons and daughters. We are ransomed by the Father through the blood, the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to
Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia. Hari ini tanggal 22 Januari 2023. Kita masih melanjutkan topik tentang prioritas selama bulan Januari ini. Dan hari ini kita sampai kepada tema yang ketiga, yaitu tentang pelayanan. Pelayanan sebagai prioritas orang percaya. Sebelum kita lebih jauh membaca, merenungkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi, kesempatan untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah-Mu. Tapi yang terlebih penting, kami ada waktu untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Hamba berdoa kiranya firman Tuhan yang telah menguatkan menjadi berkat buat hamba, khususnya topik ketiga sehubungan dengan prioritas hidup, yaitu tentang pelayanan sebagai prioritas hidup kami sebagai orang percaya ini, bisa juga menjadi berkat menguatkan semua Bapak Ibu yang sedang mendengarkan, yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan berkati urapi hamba supaya hamba juga menyampaikan firman Tuhan dan kekuatan kesehatan terlebih dengan urapan Tuhan, dengan kata-kata dari Tuhan. Tapi hamba juga berdoa untuk semua Bapak Ibu, Tuhan siapkan hati mereka supaya mereka juga siap untuk mendengarkan suara-Mu. Tapi tidak saja mendengarkan, tapi kami semua, baik hamba yang menyampaikan, Bapak Ibu yang mendengarkan, kami sama-sama setelah menyampaikan, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kami sama-sama diberikan kekuatan, kemampuan oleh Engkau sendiri untuk melakukan dan mentaatinya. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, ada beberapa bagian firman Tuhan sebagai landasan dari topik tentang pelayanan sebagai prioritas hari ini yang ingin saya bacakan buat kita semua. Nanti ada firman Tuhan yang lain kita akan sama-sama lihat ketika firman Tuhan ini disampaikan. Yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 3 ayat 23, saya bacakan buat kita semua. Kolose pasal 3 ayat 23, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang berikut, Kolose 4 ayat yang 17. Perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Dan yang terakhir, Markus pasal 10 ayat 42-45. Mungkin Bapak Ibu sudah sering membaca atau mendengar firman bagian atau ayat firman Tuhan ini. Markus pasal 10 ayat 42-45. Demikian firman Tuhan. Sorry Bapak Ibu. Markus 10 ayat 42-45 ya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, hampir setiap tahun baru, orang membuat biasanya hampir sebagian besar orang membuat satu resolusi ya. Resolusi dia di tahun yang baru. Nah, banyak jajak pendapat atau survei yang dilakukan, tapi hampir semua jajak pendapat yang dilakukan di tahun baru, Bapak Ibu, ada 10 resolusi tahun baru yang selalu sama. Dan 10 ini yang menjadi terbanyak dari semua orang yang disurvei. Khususnya di zaman sekarang ini. Nah, kadang-kadang bisa berubah-ubah memang urutannya atau urutan prioritasnya, tapi paling tidak dari 10 dicatat tercatat ada 5 dari resolusi yang secara konsisten itu masuk 10 besar. 1. Resolusi orang di tahun baru, saya mau bebas dari hutang. 2. Saya mau menurunkan berat badan. Ini 5 terbanyak, 5 yang selalu paling konsisten. Ketiga, saya mau berhenti merokok. Yang keempat, saya mau habiskan lebih banyak waktu bersama dengan keluarga saya dan para sahabat saya. Yang berikut, lebih menikmati hidup. Atau yang kelima, terakhir, saya mau lebih menikmati hidup di tahun yang baru. Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu yang sedang menonton ibadah atau mendengar firman Tuhan ini? Apa Bapak Ibu sama juga? Bapak Ibu resolusinya ada dari 5 tadi atau 5-5-nya juga Bapak Ibu itu resolusi Bapak Ibu untuk tahun baru? Atau adakah di antara kita, Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan yang sedang dengar saya khotbah ini, punya resolusi yang lain dari 5 yang sudah saya sebutkan tadi, dari hasil jajak pendapat, 5 terbanyak. Misalnya,
datang ke Pak Pendeta atau yang jemaat NLCC katakan, wah Pak Riki, tahun ini saya mau melayani lebih serius lagi, itu resolusi saya di tahun yang baru, tahun 2023. Atau Bapak Ibu datang ke pendeta, Bapak Ibu, Pak Pendeta, resolusi saya tahun baru, saya mau melayani lebih serius lagi. Atau, Pak Riki, atau Pak Pendeta, kalau tahun lalu saya volunteer, saya melayani Tuhan itu, saya volunteer hanya 1 jam seminggu, dan saya hanya lakukan tiap hari Minggu. Hari ini tahun ini saya mau bantu Pak Pendeta atau saya mau bantu Pak Riki, ya mungkin 5-6 jam seminggu. Mungkin selain hari Minggu saya juga bisa, Pak. Bapak Ibu, saya nggak tahu jawaban Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi, bicara soal prioritas, sebagai orang percaya, saya dan Ibu Sarah percaya bahwa Tuhan selalu harus menjadi pusat. The center. Pusat dari hidup kita, pusat prioritas kita. Tuhan selalu harus menjadi yang pertama dan yang terutama. Dan inilah yang saya sebut, saya jelaskan sempat minggu lalu, Jesus is the center. Konsep atau format prioritas Tuhan Yesus sebagai pusat. Dan yang lain berada di titik lingkaran luar. Artinya Bapak Ibu, kami sebagai hamba Tuhan, saya dan Ibu Sarah paling tidak percaya ketika Bapak Ibu dan saya memprioritaskan Tuhan, menempatkan atau menaruh Tuhan sebagai yang paling pertama, yang utama dalam hidup kita. Maka saya yakin, atau kami yakin sebagai hamba Tuhan, kita semua Bapak Ibu, kita akan memilih dan menempatkan prioritas dalam hidup ini dengan tepat dan seimbang. Seperti apa yang Tuhan inginkan. Seperti apa yang Alkitab inginkan atau Tuhan firmankan. Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu dan saya menempatkan Tuhan sebagai center, sebagai pusat hidup kita, dia berada di tengah, dia jadi utama dan pertama dalam hidup kita, maka saya begitu yakin keluarga, pelayanan, pekerjaan akan jatuh pada posisi yang tepat dan akan berjalan seperti yang Tuhan mau. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara soal prioritas hidup yang berikut, yaitu pelayanan. Ada paling tidak 2 hal penting yang ingin saya share kepada Bapak Ibu, yang ingin saya jelaskan sehubungan dengan topik ini. Yang pertama, tentang 4 prinsip tentang pelayanan. Bapak Ibu, ketika kita bicara soal prioritas yang satu ini atau prioritas tentang pelayanan, menurut saya ada beberapa prinsip penting yang tidak boleh kita lupakan. Yang tidak boleh Bapak Ibu dan saya lupakan, harus kita selalu ingat. Paling tidak 4. Yang pertama, pelayanan yang sehat. Ingat ini Bapak Ibu, pelayanan yang sehat hanya dapat muncul jika atau ketika keluarga Bapak Ibu dan saya sehat. Sekali lagi, pelayanan yang sehat hanya muncul jika atau ketika keluarga kita sendiri sehat. Firman Tuhan berkata, ingat 1 Timotius 3 ayat 5 saya sampaikan minggu lalu. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya, kata Rasul Paulus, tidak bisa mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Yang kedua, Bapak Ibu, pelayanan dapat didefinisikan paling tidak dalam 2 bagian, ya, dalam 2 arti. Yang pertama, pelayanan dalam arti secara sempit, yaitu sebagai perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, yang Bapak, Ibu, dan saya lakukan untuk orang lain atas nama pekerjaan Tuhan. Dan biasanya pelayanan seperti ini dalam arti sempit tadi lebih dikaitkan dengan perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat religius. Misalnya, terlibat dalam pelayanan diakonia, terlibat dalam pelajaran tim worship, jadi worship leader, jadi pemimpin pujian, jadi backup singers, dan lain sebagainya. Atau menjadi ikut mission trip, kegiatan-kegiatan yang bersifat atau dianggap bersifat religius. Sedangkan yang kedua, Bapak Ibu, menurut saya, pemahaman atau definisi pelayanan secara luas. Walaupun itulah pemahaman umum tentang pelayanan, Bapak Ibu, yang saya sampaikan secara sempit tadi. Maksudnya, sebagian besar kita mungkin mengerti tentang pelayanan dalam arti sempit tadi. Tapi secara pribadi saya meyakini bahwa pelayanan juga, atau pelayanan itu sendiri jauh lebih luas dari arti sempit tadi. Bagi saya, Kolose pasal 3 ayat 23 tadi menyampaikan satu definisi pelayanan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Ingat, kata firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu kata Alkitab, itu kata firman Tuhan. Dengan kata lain, Bapak Ibu, semua atau segala perbuatan kita, bukan hanya yang termasuk dalam pelayanan gerejawi atau di luar gereja atau para gerejawi, dikenal dengan sebutan para gerejawi, merupakan pelayanan kepada Tuhan. Asalkan perbuatan itu kita tujukan untuk Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan kata lain, segala perbuatan, bukan hanya yang termasuk dalam, saya sebut tadi, yang secara arti sempit tadi, segala perbuatan kita sebenarnya merupakan, menurut Kolose tadi, sebenarnya merupakan pelayanan kepada Tuhan. Yang penting perbuatan itu kita lakukan, kita tujukan untuk Tuhan.
Sudah tentu perbuatan dosa tidak ya? Ya, kan tadi segala perbuatan, kecuali perbuatan dosa. Kalau perbuatan dosa bukan ditujukan untuk Tuhan, sudah pasti. Jadi, yang membedakan dan menentukan suatu perbuatan sebagai pelayanan atau bukan pelayanan adalah motivasi. Jadi sekali lagi, yang menentukan itu perbuatan kita itu adalah pelayanan atau tidak adalah motivasi dan sasarannya. Bukan jenis atau bentuk perbuatannya. Saya kasih contoh. Seseorang yang menyapu jalanan dan seorang ibu yang sedang merawat anaknya yang rewel, Bapak Ibu. Bagi saya, kedua-duanya sama. Pelayanan. Kedua-duanya sama-sama melayani Tuhan, asalkan mereka melakukan itu semuanya untuk Tuhan. Saya sapu jalanan ini supaya orang lain bisa senang, bisa lihat, bisa bersih, dan supaya Tuhan disenangkan. Saya kerja dengan sukacita, sapu jalanan. Seorang ibu rawat anaknya yang rewel, aduh mungkin dia stres, tapi nggak apa-apa, dia rawat anaknya karena dia tahu anaknya itu berkat Tuhan, sehingga dia rawat anaknya walaupun rewel dengan sukacita, karena dia tahu dia lakukannya untuk Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan, Bapak Ibu. Itulah menurut saya makna pelayanan yang sebenarnya. Oke, ketiga. Saya tidak mengidentikan pelayanan dalam pemahaman umum atau religius tadi dengan mengutamakan Tuhan. Bagi saya, mengutamakan Tuhan berarti beribadah dan atau menundukkan diri kepada Tuhan. Sehubungan dengan prioritas yang minggu lalu saya sampaikan tentang keluarga, Bapak Ibu, garis bawahi. Ingat, kalau keluarga itu dapat diibaratkan seperti sepatu, maka sepertinya keluarga itu tidak menonjol dibandingkan dengan baju, kostum, busana, atau topi. Tapi jangan lupa, penting atau tidak sepatu? Sangat penting. Kalau sepatu kita terlalu kecil, atau terlalu besar, atau ada batu di dalamnya, Bapak Ibu, saya yakin kita semua akan sulit berjalan. Benar tidak, Bapak Ibu? Apalagi mau lari. Kalaupun berjalan, kita akan berjalan dengan tertatih-tatih atau terseok-seok. Karena kekecilan, atau mungkin kebesaran, atau mungkin ada batu di dalamnya. Dengan kata lain, kita semua tidak akan dapat dengan leluasa berjalan, apalagi berlari, dengan sepatu yang bermasalah. Demikian pula Bapak Ibu, saya yakin dengan kita, jika keluarga kita bermasalah, jika keluarga Bapak Ibu dan saya bermasalah, mungkin kita masih bisa melayani, mungkin. Tapi pelayanan kita akan kehilangan keseimbangan. Kita melayani dengan tertatih-tatih atau terseok-seok, dan pada akhirnya mungkin kita bisa jatuh. Bapak Ibu, itu yang saya maksudkan. Yang terakhir, yang keempat. Satu lagi Bapak Ibu, satu lagi hal yang saya pelajari sehubungan dengan memprioritaskan pelayanan. Sewaktu keluarga saya sehat, maka mereka pun akan memberi keleluasan kepada saya untuk melayani. Tapi sebaliknya, bila mereka tidak mendapatkan perhatian dari saya, bukan saja mereka berusaha untuk membatasi ruang gerak pelayanan saya, tapi mereka pun tidak dapat mengamini dan memberkati pelayanan saya atau pelayanan kita. Alasannya sederhana. Kenapa? Mereka memandang pelayanan itu sebagai perebut waktu dan perhatian yang seharusnya mereka dapatkan atau mereka terima dari kita. Dengan kata lain, keluarga kita melihat pelayanan itu sebagai musuh yang harus dienyahkan, harus disingkirkan. Dan pada akhirnya mereka membenci yang namanya pelayanan. Mereka benci. Mungkin itu makanya sebagian besar anak hamba Tuhan, mungkin Bapak Ibu tidak semua tidak mau menjadi pendeta, tidak mau menjadi hamba Tuhan. Pada sebagian keluarga, mereka malah yang tragisnya Bapak Ibu, pada sebagian orang, sebagian keluarga. Akhirnya anak-anak membenci Tuhan. Membenci Tuhan. Dan ini sudah banyak saya dan Ibu Sarah temui dalam pelayanan-pelayanan konseling kami selama hampir lebih 25 tahun melayani sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu, ini yang saya pelajari dan lihat. Sekali lagi, bagi keluarga yang sehat dan tercukupi fisik dan batinnya, pelayanan itu menjadi semacam pelimpahan kasih yang dialami dalam keluarga itu. Pelayanan bukanlah sesuatu yang dilakukan, tapi pelayanan adalah sesuatu yang dibagikan, di-share. Anak-anak saya, Bapak Ibu, yang kenal Devia Kenneth Dara, sejak kecil sampai sekarang, mereka selalu bertanya kepada saya dan Ibu Sarah, apa sih sebenarnya yang kamu lakukan? Ketika kamu counseling orang, ketika kamu mission trip, ketika kamu berkhotbah, ketika kamu melakukan semua pelayanan kamu katakan, apa yang sedang kamu lakukan, Pak? Bapak Ibu, saya dan Ibu Sarah, atau paling tidak saya selalu menjawab, ketika Papa konseling, ketika Papa pelayanan, ketika Papa berkhotbah, ketika Papa mengunjungi orang, Papa sedang membagikan kepada orang itu apa yang Papa alami dan terima dalam keluarga kita. Yaitu rasa kasih. Kasih itulah yang ingin Papa share, ingin Papa bagikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, saya sekali lagi berkeyakinan bila kita atau Bapak Ibu dan saya hidup dengan menempatkan prioritas dengan benar, di mana Tuhan menjadi pusat segalanya dalam hidup kita. Tuhan menjadi center.
dari hidup kita, maka pelayanan akan secara alamiah mengalir keluar. Pelayanan itu akan lahir, akan tercurah keluar. Pelayanan adalah akibat dari, bukan penyebab, keluarga yang sehat. Pelayanan menjadi suatu ekspresi nyata dari kerinduan kita untuk membagikan kasih yang kita alami secara berlimpah. Dari mana? Yang kita rasakan dalam keluarga kita sendiri. Kita melayani karena kita rindu melihat orang lain mengalami apa yang kita sudah alami. Benar tidak, Bapak Ibu? Ada sebuah kejadian yang dicatat di Alkitab yang meneguhkan, Bapak Ibu, atau meneguhkan apa yang baru saya saja sampaikan tadi. Ingat kasus kisah orang di Gerasa. Setelah orang di Gerasa itu dimerdekakan dari kuasa setan, dilepaskan dari keterikatannya dengan kuasa setan, ia minta kepada Tuhan Yesus agar dia diizinkan untuk mengikut Tuhan. Tapi Bapak Ibu perhatikan apa jawab Tuhan Yesus kepada orang di Gerasa. Tuhan Yesus katakan, pulanglah ke rumahmu dan ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Pulanglah ke rumahmu. Bapak Ibu bisa lihat dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 39. Orang Gerasa ini mentaati apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dan Lukas mencatat, orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Di Gerasa telah lahir seorang penginjil baru. Seorang pemberita kabar baik. Si pembawa berita baik itu adalah orang yang telah mengalami sendiri kasih dari Tuhan. Kelepasan dari Tuhan. Dilepaskan dari keterikatan, dari ikatan setan dalam hidupnya secara pribadi. Sehingga itu yang dia bagikan. Nah, melayani merupakan ungkapan kesaksian atas apa yang telah kita alami. Yang kita alami secara pribadi sendiri, yang kita alami dalam rumah tangga, dalam keluarga kita. Sehingga Bapak Ibu, sekali lagi bagi kita yang telah berkeluarga, ingat, keindahan seorang pelayan Tuhan tidaklah terlihat tatkala ia berjalan sendiri melayani sesama. Tidak terlihat ketika dia berkhotbah dengan baik, dengan bagus. Ketika dia dikenal oleh orang. Ketika dia berjalan sendiri. Sebaliknya, keindahan seorang pelayan Tuhan terpancar. Saya tidak bicara hanya hamba Tuhan saja, Bapak Ibu. Tentang semua yang menyebut diri pelayan Tuhan. Keindahan seorang pelayan Tuhan terpancar ketika ia berjalan bersama keluarganya dalam kasih. Sehingga Bapak Ibu, pertanyaan buat kita. Dapatkah kita menyaksikan bahwa Tuhan telah memberi hidup yang berlimpah kepada kita? Bisa nggak? Kalau ternyata kehidupan keluarga kita jauh dari yang disebut kelimpahan. Saya tidak bicara soal kelimpahan harta, materi, Bapak Ibu. Uang, bukan. Kelimpahan secara rohani. Bisakah kita atau dapatkah kita menyaksikan bahwa Tuhan itu telah mengasihi saya kalau kita tidak merasakan kasih dalam keluarga, dalam rumah tangga kita? Bisakah saya menyampaikan tentang sukacita kepada orang lain kalau saya sendiri tidak alami itu dalam rumah tangga, dalam keluarga saya? Saya tidak mengalami sukacita. Sekali lagi, pelayanan adalah pembagian hidup yang berlimpah tadi itu, Bapak Ibu. Awalnya dari Tuhan kepada kita. Dari Tuhan kepada keluarga kita. Dan itulah yang kita share, kita bagikan kepada sesama. Sehingga Bapak Ibu sebagai kesimpulan dari bagian ini, tanpa prioritas yang jelas dan benar, sekali lagi, Bapak Ibu kita semua akan kehilangan keseimbangan hidup. Kita akan kehilangan keseimbangan hidup, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, bicara soal pelayanan. Saya begitu yakin, Bapak Ibu, jika prinsip-prinsip di atas tadi yang sudah saya sampaikan, paling tidak 4 tadi, kita mengerti dan kita jadikan itu prinsip dalam pelayanan kita, dalam kehidupan berkeluarga, yang kita lanjutkan dalam kehidupan pelayanan kita, maka kita semua saya yakin akan melayani dengan benar, akan melayani dengan serius. Kenapa? Karena pelayanan kita lahir dari hati yang telah diubahkan, hati kita yang telah diubahkan. Karena kita telah menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan utama, atau lebih tepat sebagai pusat center dari hidup kita. Tapi juga lahir dari keluarga yang sehat, keluarga yang happy, keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh kasih. Sehingga pelayanan yang Bapak Ibu dan saya kerjakan, lakukan sekali lagi merupakan ekspresi nyata dari apa yang kita alami dalam keluarga. Entah itu kasih, sukacita, apapun. Tetapi Bapak Ibu, jika kita perhatikan lebih jauh tentang pelayanan, pelayanan dilakukan oleh para pelayan atau aktivis dalam gereja. Ini saya mau kita lihat lebih jauh. Sepertinya Bapak Ibu kalau perhatikan, terlihat ada semacam jurang pemisah yang sangat lebar antara kesungguhan mereka atau yang disebut pelayan Tuhan tadi, atau kita yang sebagai pelayan Tuhan, dalam pelayanan di gereja, dibandingkan dengan kesungguhan kita dalam dunia kerja di luar gereja. Di dunia kerja, sebagian besar para pelayan Tuhan atau para anak Tuhan bekerja dengan komitmen, dengan dedikasi yang tinggi. Mereka bekerja begitu disiplin, tepat waktu, all out, penuh perencanaan, penuh tanggung jawab, memegang komitmen kerja mereka begitu luar biasa. Atau kalau mereka berdagang, berbisnis, mereka sangat komitmen dalam bisnisnya, dalam usahanya. Hujan pun dijalani, yang penting langganan tidak kabur, kira-kira begitu.
Mereka melakukan pelayanan dengan, tapi Bapak Ibu, sebaliknya, dalam dunia pelayanan mereka di gereja, mereka mewujudkan kinerja pelayanan yang buruk. Mereka melakukan pelayanan dengan seenaknya, jam karet, setengah hati, mau datang terlambat, mereka juga nggak terlalu peduli. Semuanya serba mendadak, kurang bertanggung jawab, tidak komitmen. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, apa yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan seperti itu? Menurut saya Bapak Ibu, paling sedikit ada 2 alasan mengapa mereka berlaku demikian. Mengapa saya katakan tadi ada semacam jurang pemisah yang sangat lebar. Yang pertama, menurut saya Bapak Ibu, karena pelayan Tuhan merasa pelayanan itu volunteer. Sukarela kok. Sehingga menurut mereka pelayanan dapat dikerjakan dengan sesuka hati. Wong saya hanya sukarela, saya volunteer, saya nggak dibayar. Lain halnya dengan pekerjaan di luar atau pekerjaan di luar gereja. Seorang karyawan, seorang pegawai, dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan profesional. Kenapa? Karena dia dapat upah atau dia dapat keuntungan dari pekerjaan itu. Saya nggak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu, dengan kita semua. Kalau dirinya tidak sungguh-sungguh, dia nggak bisa menabung untuk masa depan pasti kan? Tidak bisa dapat uang yang banyak atau bahkan bisa dipecat. Sukarela. Yang kedua, di dalam pelayanan tidak ada ganjaran, tidak ada hukuman, ataupun juga tidak ada hadiah bagi seseorang yang melalaikan tugas pelayanannya. Tidak dihukum kalau lalai atau kalau pelayanan pun sudah sukarela tidak dapat hadiah. Paling-paling gift card gitu kan. Atau mungkin ada orang juga selalu bilang, selalu Pak Pendeta bilang, iya sih upahnya besar di sorga kalau pelayanan. Nggak ada hadiah langsung, nggak ada hukuman, nggak ada hadiah. Nah, mereka yang tidak mengerjakan pelayanan dengan serius tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Sehingga ada istilah, paling-paling juga mendapat teguran dari teman sepelayanan, atau dari majelis, atau dari Pak Pendeta. Sedang seorang karyawan yang melalaikan tugasnya tadi, selain mungkin mendapat hukuman yang jelas seperti surat peringatan, SP1, SP2, SP3, terus habis itu juga mungkin dapat pemotongan gaji, dan tadi saya bilang mungkin juga dipecat. Paling buruk, paling bahaya dipecat. Begitu juga halnya dengan hadiah, Bapak Ibu. Sama. Seorang kalau dikerja mungkin nanti ada bonus, ada gaji ke-13. Kalau dulu kami di Sidoarjo di GKK ada gaji 13, gaji 14, itu sesuatu luar biasa. Seorang pelayan Tuhan yang melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, mana hadiahnya? Tidak ada. Meski dia tahu bahwa Tuhan menyediakan mahkota nanti di sorga, tapi sekarang nggak ada. Paling mereka ada istilah paling-paling nanti mendapat pujian dari rekan sepelayanan atau jemaat yang dilayani. Sedang seorang karyawan akan mendapatkan kenaikan gaji atau promosi sebagai reward atas kerja kerasnya. Kalau hukuman, nggak ada, paling-paling teguran aja dari Pak Pendeta. Hadiah, paling-paling dapat pujian atau paling dibilang yaitu tadi, kamu nanti dapat mahkota. Tapi kalau di kerjaan di luar, dapat gaji 13, gaji 14, dapat promosi dan lain sebagainya. Menurut saya Bapak Ibu ini persoalan. Mengapa gereja tidak bisa bertumbuh, tidak pernah mengalami kemajuan, dengan kata lain statis, atau mungkin saja maju tapi dengan kecepatan yang sangat lamban jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi lain di luar gereja yang seringkali kita sebut sebagai dunia sekuler. Kenapa? Karena banyak di antara anggota gereja atau para orang-orang yang menyebut pelayan Tuhan, anggota gereja, bahkan mereka yang sudah menyebut sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, sekalipun tidak pernah melakukan pekerjaan atau pelayanan mereka di gereja, tidak pernah melakukan pekerjaan, atau orang yang sebut, atau anggota gereja atau yang sebut dirinya pelayan sekalipun, maksud saya, tidak pernah melakukan pekerjaan atau pelayanan mereka di gereja dengan optimal dan maksimal seperti ketika mereka melakukan pekerjaan di luar gereja. Bapak Ibu, saya yakin jika kita ingin gereja kita maju dan berkembang dalam arti makin dipakai Tuhan secara lebih luas lagi, maka diperlukan seorang hamba Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan yang mau melakukan pelayanan. Tentunya dengan mengingat sekali lagi 4 prinsip tadi, tapi mau melakukan pelayanan di gereja ini dengan melakukannya dengan benar, dengan konsep yang benar tentang apa itu arti pelayanan dan apa itu arti melayani. Menarik Bapak Ibu, karena akar kata dari pelayanan sama dengan akar kata yang dipakai untuk ibadah dan penyembahan. Dalam bahasa Ibrani disebut pakai aboda. Dalam bahasa Yunani dipakai kata proskuneo. Kata aboda atau proskuneo itu sendiri diterjemahkan secara hurufiah, kira-kira berarti membungkuk, tiarap sampai ke tanah, menyembah seperti seorang budak atau seorang pembantu kepada tuannya. Dengan kata lain, arti secara sederhana dari pelayanan adalah pelayanan sebenarnya bagian dari ibadah. Atau ibadah itu adalah sebuah pelayanan. Demikian pula dengan penyembahan. Penyembahan bagian dari ibadah, dan ibadah itu adalah sebuah penyembahan. Pelayanan itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Beberapa prinsip tentang pelayanan yang harus kita selalu ingat.
Dan saya coba tadi membandingkan dengan pelayanan dalam gereja dan di luar gereja. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu. Saya mau kita sama-sama lihat, apa kira-kira ciri orang percaya yang memprioritaskan pelayanan? Oke, kita sudah tahu prinsip-prinsip tadi tentang pelayanan. Sekarang, kalau kita disebut sebagai pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dengan benar, sebagai penyembahan kita kepada Tuhan, kira-kira apa cirinya? Apa tanda kita orang percaya yang benar-benar memprioritaskan pelayanan? Mungkin Bapak Ibu katakan, oke, Pak Riki, atau saya sekarang mengerti bahwa pelayanan adalah sebuah prioritas yang harus saya tempatkan dalam hidup saya. Oh, pelayanan itu adalah sebuah penyembahan. Pelayanan itu juga ibadah. Tapi pelayanan yang seperti apa? Kita ini harus melayani seperti apa? Kalau pelayanan merupakan salah satu prioritas saya sebagai orang percaya, Bapak Ibu, paling tidak ada dua. Yang pertama, kita semua, kalau kita tahu pelayanan itu prioritas dan pelayanan itu adalah penyembahan, kita semua akan melayani dengan komitmen dan totalitas. Kembali Kolose 3 ayat 23 tadi, Bapak Ibu juga bisa lihat 2 Timotius pasal 2 ayat 3-7. Tapi pertanyaan untuk kita semua, benarkah etos kerja dan komitmen itu hanya milik pekerjaan dan perusahaan, seperti saya sampaikan tadi? Sedang dalam pelayanan yang ada hanyalah sukarela yang boleh dikerjakan sesukanya dan serela-relanya? Tentu saja jawabannya tidak, Bapak Ibu. Justru pelayanan mesti dilakukan dengan komitmen yang tinggi, yaitu dengan penuh tanggung jawab, serius, penuh dengan kesungguhan. Bahkan menurut saya, kualitas pelayanan seharusnya berada di atas kualitas kerja atau usaha yang lain. Kenapa, Bapak Ibu? Dalam bagian ini juga ada 4 alasan ingin saya share kepada Bapak Ibu. Yang pertama, kalau saudara atau kita seorang karyawan, kita bekerja untuk atasan kita, betul? Kalau kita seorang pengusaha, kita bekerja untuk diri kita sendiri. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, pada saat kita melayani, kita sedang bekerja untuk Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah segala Allah, bos segala bos, pencipta alam semesta. Atasan kita dalam pelayanan mempunyai posisi yang jauh lebih tinggi dari atasan di dunia ini. Atasan manapun dalam dunia ini. Yang kedua, saya pakai istilah kita ini seperti kartu prabayar, tapi sekaligus pasca bayar. Kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu, jangan lupa, kita semua telah dibeli dengan lunas oleh darah Kristus di atas kayu salib. Harga kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan di atas kayu salib. Kalau untuk upah atau keuntungan yang belum kita peroleh dalam perusahaan, dalam pekerjaan, kita bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Bagaimana dengan pelayanan yang sudah dibayar terlebih dahulu dengan darah Tuhan di atas kayu salib? Menurut saya harusnya kita melakukannya dengan serius, dengan lebih sungguh-sungguh. Karena kita ini telah menerima upah sebelum kita mengerjakan pelayanan itu, Bapak Ibu. Yaitu melalui pengorbanan Yesus. Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib telah menebus kita dari segala dosa kita. Kalau dia tidak mati untuk kita, Bapak Ibu, kita tidak mampu. Kita tidak bisa ada sebagaimana kita ada sekarang. Dan itulah upah terbesar yang telah kita terima. Pasca bayarnya, kalau Bapak Ibu melayani dengan penuh komitmen, kata firman Tuhan, Bapak Ibu masih menerima upah lagi di sorga. Benar nggak Bapak Ibu? Sudah dibeli, sudah dapat prepaid, prabayar, pasca bayar juga, double. Yang ketiga, ada istilah ISO Bapak Ibu ya, demi meningkatkan profesionalisme kerja, perusahaan-perusahaan itu biasanya berjuang untuk bisa dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh International Organization for Standardization, ISO. Sebagai bawahan, sekarang pelayanan. Sebagai bawahan dari Allah pencipta, pemilik, pengatur alam semesta, kita juga sebenarnya sedang berjuang untuk mengikuti standar yang dimiliki Allah. Benar nggak Bapak Ibu? Standar yang bagaimana? Jelas standar kerja Allah adalah standar kerja yang sempurna. Jangan lupa, Ia menciptakan alam semesta tanpa kesalahan setitik pun. Dalam mengatur alam semesta pun Tuhan melakukannya dalam kesempurnaan. Dan jelas tak ada... Memang tuh orang tanya, tapi bagaimana Pak Riki, kita manusia? Jelas Bapak Ibu, itu benar. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat memenuhi. Kita semua tidak bisa memenuhi standar kerja Allah yang sempurna. Tapi jangan lupa, Allah yang memanggil Bapak Ibu dan saya, Allah memanggil, Dia juga akan melengkapi kita. Dan Allah selalu memanggil bukan orang yang sempurna, tapi Allah selalu memanggil kita manusia berdosa yang tidak sempurna ini untuk dipakai menjadi alat, menjadi teman sekerjanya dalam pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kalau Allah mau memakai kita yang tidak sempurna, Bapak Ibu, itu tidak berarti kita boleh melayaninya dengan seenaknya. Tapi justru kesempurnaan Allah hendaknya membuat kita melayani sebaik mungkin. Yang keempat, yang terakhir. Kalau pelayanan dalam gereja disebut bisnis, maka bisnis pelayanan gereja kita itu bisnis kekal. Dan lebih mulia dari segala bisnis apapun. Kenapa saya katakan demikian? Karena pelayanan di gereja berhubungan dengan kerajaan sorga. Bapak Ibu, bukankah ini sebuah pelayanan yang sangat penting dan lebih mulia dari pekerjaan dagang dan
tugas sehari-hari kita, mari kita introspeksi diri kita. Selama ini seperti apa saya melakukan pelayanan? Seperti apa saya melayani? Apakah saya ini sudah benar seorang pelayan yang berkomitmen ataukah pelayan yang hanya sembarangan bekerja? Komitmen dan totalitas yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang terakhir. Kita pasti, kalau kita tahu pelayanan itu penyembahan, dan kita memprioritaskan pelayanan, kita pasti melayani dengan kasih dan pengorbanan. Markus 10 ayat 42-45 yang saya sudah baca tadi. Tuhan bilang, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tapi datang untuk melayani. Bapak Ibu, melayani dengan kasih berarti melayani dengan tulus, bukan dengan paksaan. Karena ini amanat dari Tuhan yang harus kita kerjakan. Orang Kristen yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh akan menyediakan dirinya untuk melayani dengan kasih, dengan penuh pengorbanan, tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang dimaksudkan merupakan tindakan nyata, bukan hanya agenda, bukan hanya rencana. Ada seorang bijak pernah berkata, Bapak Ibu, saya senang ungkapannya. Jika engkau bekerja dengan rasa cinta, engkau sedang menyatakan dirimu dengan dirimu, tapi engkau sedang menyatukan dirimu dengan orang lain. Dan pada saat yang bersamaan, engkau sedang mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Tapi dalam Markus 10:45 sekali lagi, Yesus berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus sudah memberikan contoh teladan tentang kasih terbesar, tentang pengorbanan terbesar. Dia telah menebus kita, Bapak Ibu. Dan menarik kalau belajar tentang kata tebusan dalam bahasa Yunani pakai kata lutron. Itu artinya melepaskan ikatan yang sedang mengikat seseorang dengan membayar tebusan. Sehingga Bapak Ibu, kekuatan kita dalam melayani adalah berdasarkan tebusan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus berkata juga dalam Yohanes pasal 8:34, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tapi kita sudah ditebus. Lutron, kita sudah dibebaskan, Bapak Ibu. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita untuk melakukan pelayanan ini. Karena hidup kita tadinya yang dibelenggu dan dirusak oleh dosa, kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kristus, Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk Bapak, Ibu, dan saya. C.T. Studd, seorang pemimpin atau founder dari salah satu yayasan misi terbesar di dunia, WEC, Worldwide Evangelization for Christ. C.T. Studd katakan, bila Kristus yang adalah Tuhan dan rela mati bagiku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk dia. Bapak Ibu, dari perkataan C.T. Studd ini, sudahkah Bapak Ibu dan saya mengalami pembebasan dari Tuhan? Jika ya, sudahkah pula Bapak Ibu dan saya atau kita belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Dan sesama, Bapak Ibu, mari sama-sama dari bagian firman Tuhan ini. Saya nggak tahu, saya berdoa Roh Kudus bicara kepada Bapak Ibu, tapi mari kita ambil komitmen di tahun yang baru ini. Kita mau layani Tuhan dan sesama dengan kasih dan dengan komitmen dan totalitas, tapi juga dengan kasih dan pengorbanan. Bapak Ibu, mengakhiri khotbah ini saya ingat cerita tentang Fred Hargesheimer, seorang pilot angkatan darat dari Amerika Serikat waktu Perang Dunia Kedua. Fred diselamatkan oleh pemburu di desa Nakanai, daerah barat Papua Nugini, ketika pesawatnya itu ditembak jatuh di daerah Pasifik Selatan oleh pesawat tempur Jepang. Fred ini telah meninggal, dia meninggal pada usia 94 tahun, tapi Bapak Ibu diceritakan waktu pesawatnya ditembak dan dia jatuh di desa Nakanai, dia diselamatkan oleh orang-orang di desa itu. Dia bisa kembali sehat karena apa? Dia disembunyikan dan dirawat oleh penduduk asli di Pulau Nakanai, supaya dia tidak ditemukan lagi atau dia didapatkan oleh tentara Jepang yang menembak pesawatnya waktu itu. Sampai akhirnya dia bisa pulih, dan akhirnya 7 bulan kemudian dalam cerita yang saya baca, Fred ditemukan oleh tentara Australia. Setelah dia pulih, dia sudah sehat kembali, Bapak Ibu. Tapi waktu Fred kembali ke Amerika, Bapak Ibu, dia sampai di Amerika. Dia komit. Dia mengumpulkan dana untuk apa? Dia sudah komit. Dia mengumpulkan dana untuk membangun sekolah di Nakanai. Dan cita-citanya tercapai. Dia mendapatkan dana, akhirnya dia membangun satu sekolah yang menjadi sekolah pertama yang pernah ada di desa Nakanai di daerah barat Papua Nugini. Bapak Ibu, selama beberapa puluhan tahun, beberapa dekade berikutnya, Fred terus mengumpulkan dana untuk tidak saja membangun sekolah, tapi juga membangun, lebih lagi, bukan hanya satu, tapi lebih dari satu sekolah, membangun klinik, membangun perpustakaan, dan banyak lagi yang dia bangun di desa Nakanai. Bahkan dia akhirnya membawa keluarganya untuk pindah ke Nakanai,
untuk membantu pelayanan di sana dan untuk mengajar di sekolah-sekolah di sana selama beberapa tahun. Bapak Ibu, diceritakan Fred sangat dicintai oleh penduduk asli Nakanai, penduduk asli di situ. Sehingga mereka menghormatinya dengan gelar disebut Voice of Auru atau kepala pejuang. Ya, suara Auru, atau dengan ada juga sebutan kepala pejuang dari Nakanai. Ketika ditanya Bapak Ibu, Fred Hargesheimer, Fred diwawancara. Fred, apa yang memotivasi kamu sehingga kamu punya komitmen seumur hidup untuk Nakanai? Dan Fred katakan, yang wawancara di Associate Press, orang-orang ini telah menyelamatkan hidup saya. Mereka telah menyelamatkan hidup saya. Saya harusnya mati, tapi karena ada mereka, saya selamat. Sehingga bagaimana saya bisa melupakan mereka? Dan saya terus tanyakan pada diri saya, bagaimana saya harus atau saya bisa membalas mereka? Membalas kebaikan mereka. Saya akan berbuat apa saja. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bicara soal pelayanan kepada Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan. Tuhan yang sudah juga menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Bukan hanya menyelamatkan di dunia ini. Bukan hanya menyelamatkan dari kematian di dunia ini seperti Fred, tapi dia juga menyelamatkan Bapak Ibu dari kematian kekal. Apakah pertanyaan kita juga sama seperti Fred? Bagaimana saya bisa melupakan Tuhan? Bagaimana saya tidak bisa memberi diri saya untuk melayani Dia, memberikan segalanya kepada Dia? Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita punya konsep ini, pekerjaan dalam gereja yang kita sebut pelayanan, harusnya kita kerjakan dengan lebih profesional. Kalau saya boleh pakai istilah profesionalisme. Karena ini adalah pekerjaan ilahi. Bisnis kerajaan sorga yang tidak mungkin disejajarkan dengan bidang usaha atau pekerjaan lain. Bayangkan saja. Menyembuhkan orang sakit, melepaskan mereka yang terikat dengan kuasa gelap, memberitakan Injil kepada mereka yang belum terjangkau oleh Injil. Mencapai mereka jiwa-jiwa yang terhilang, melayani manusia berdosa, sehingga akhirnya mereka bisa dilepaskan, dibebaskan, dan mereka bisa masuk sorga, meninggalkan hidup mereka yang lama. Orang-orang yang tadinya ateis, kafir, keras kepala akhirnya bertobat, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, adakah pekerjaan lain sebesar ini? Itu pertanyaan buat kita. Sehingga kembali kepada survei, Bapak Ibu, saya tutup kembali kepada survei pertama tentang resolusi tahun baru tadi. Coba kita tempatkan survei tadi atau 5 resolusi tadi ke dalam pengertian rohani atau ke pengertian pelayanan. Ini saya coba ya Bapak Ibu, atau coba bermain kata-kata, tapi coba kita tempatkan 5 resolusi tahun baru tadi ke dalam pelayanan. Misalnya, 1 kan, terbebas, saya mau bebas dari hutang. Apakah kita punya hutang pelayanan di tahun yang lalu? Jangan-jangan ada begitu banyak hutang yang kita lakukan. Sebenarnya kita bisa berbuat lebih, tapi kita tidak lakukan. Layanilah lebih serius. 2, menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan itu artinya diet, Bapak Ibu. Makan buah, makan sayur. Bapak Ibu, mungkin kalau kita tempatkan dalam pelayanan, mungkin tahun ini kita harus lebih banyak menghasilkan buah lagi. Buah-buah rohani dalam pelayanan kita. Berhenti merokok. 3, rokok ini kan berbicara soal kebiasaan jelek. Mari kita tanyakan sehubungan dengan pelayanan. Apa kebiasaan jelek saya dalam pelayanan? Main-main, tidak serius, terlambat, banyak membatalkan pelayanan. Bapak Ibu yang tahu. Habiskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan teman. Mari kita punya komit juga. Mungkin kita harus ada komit, resolusi kita. Kita mau habiskan lebih banyak waktu di gereja. Tentunya tidak melepaskan tadi. Jangan lupa 4 prinsip tadi. Jangan ke gereja terus lupa keluarga. Ini juga berdosa, ini juga salah Bapak Ibu. Tapi saya mau meluangkan lebih banyak waktu untuk bekerja bagi Tuhan. Menggunakan semua karunia talenta yang saya miliki. Yang terakhir, lebih menikmati hidup. Ini Bapak Ibu juga perlu. Ini sebuah pelayanan, ini penyembahan kepada Tuhan. Saya seharusnya melakukan penyembahan ini juga dengan happy. Dengan sukacita. Sukarela tapi juga happy, sukacita, komitmen dengan penuh kasih. Karena saya tahu, saya lakukan ini untuk Tuhan. Bapak Ibu yang bisa jawab. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk prinsip-prinsip tentang pelayanan yang sudah hamba sharekan. Hamba juga belajar. Dan hamba diberkati lagi, diperkaya lagi, dikuatkan lagi dengan kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan hari ini. Tuhan, silakan Engkau bisa menyelidiki hati kami. Menguji hati kami masing-masing. Apakah kami juga sudah melakukan pelayanan dengan benar? Kami katakan diri pelayan Tuhan, hamba Tuhan, anak Tuhan. Tapi apakah kami juga sudah melakukan pelayanan ini dengan serius? Sebagai tanda bahwa kami memang mau memprioritaskan pelayanan. Apakah kami sudah melayani dengan penuh komitmen dan totalitas? Apakah kami sudah melayani dengan penuh kasih dan pengorbanan? Tuhan yang tahu. Tuhan yang bisa menilai bagaimana kami melakukan ketika kami menyebut itu pelayanan untuk Tuhan. Dan ketika kami juga bekerja di luar dalam dunia sekuler atau dalam berbisnis. Tuhan tahu.
Tapi Tuhan, hamba berdoa kiranya melalui kebenaran firman Tuhan, kami juga bersama bisa mengambil resolusi lagi di tahun ini. Untuk lebih baik lagi, lebih serius dalam pelayanan. Memberikan yang terbaik untuk Engkau melalui pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya melalui topik yang ketiga tentang tentang pelayanan sebagai prioritas hidup orang percaya. Topik ketiga dari tema kita sama bulan Januari ini tentang prioritas. Doa saya, sebagaimana firman Tuhan sudah memperkaya saya, menguatkan, menantang saya, memberkati saya juga menguatkan, menantang Bapak Ibu lagi, bagaimana kita harus semakin serius melakukan pelayanan kita pada tahun ini. Karena kita tahu Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dan pelayanan yang kita kerjakan itu juga adalah satu penyembahan kita kepada Tuhan. Baik, pengumuman yang ulang tahun dalam minggu ini Bapak Ibu bisa lihat di screen. Nama-nama yang ulang tahun, selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu. Kalau ada yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan berkati Bapak Ibu selalu. Atau juga ada yang anniversary. Bapak Ibu, mari terus sama-sama dukung dalam doa untuk semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan atau pelayanan misi, proyek-proyek misi yang sedang kita support di Indonesia. Mohon dukungan doa Bapak Ibu supaya Tuhan terus mencukupkan tiap-tiap kebutuhan sehingga kita bisa terus melanjutkan support dukungan untuk semua pelayanan misi kita khususnya di Indonesia. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. The blood. There is nothing stronger of the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by the Father through the blood. The blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of